Bet, 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 bet. Mas, nitip motor sini ya. Bayar 5.000 mas. Lah kan saya cuma berhenti di sini. Mas parkir itu hitungannya. Dah. Ah. Sering banget terjadi ketika gue lagi kuliah. Akhir-akhir ini, ketika gue lagi scroll Facebook, banyak banget postingan-postingan ya. Mark Zuckerberg kayaknya emang lagi pengen gue ngebahas ini gitu. Karcis parkir yang berkeliaran di berbagai macam daerah di Indonesia. Yang mana dari semua karcis parkir ini ada satu kesamaan. Di mana semuanya itu tidak akan bertanggung jawab ketika barang atau motor lu hilang. Terus buat apa lu bayar parkir? Ini gue kesel banget ya, kayak kita bayar tapi kita nggak dikasih pelindungan gitu. Buat apa ya? Kita bakal bahas itu semua di video Ngopi Kesempatan kali ini. Selamat datang di Ngopi, ngobrol bahasa Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Kita bakal bahas tentang sebuah praktek usaha yang hampir dibilang scam gitu ya, yaitu usaha parkir. Untuk beberapa usaha-usaha parkir yang resmi gitu ya, mereka nggak akan naruh tulisan kalau misalkan terjadi kehilangan bukan tanggung jawab gitu. Kayak misalkan yang terjadi sama tiket parkir Living World Secure nih. Kalau misalnya ini kan lu bisa tahu nggak ada tuh kan, cuma struk doang. Dan kalau misalnya pada akhirnya ada beberapa barang-barang lo yang hilang atau kendaraan lo yang hilang, lu bisa gugat secara perdata atau seenggaknya itu bisa langsung minta pertanggungjawaban mereka. Tapi untuk beberapa tiket-tiket parkir yang bahkan ini juga dikeluarkan sama tempat wisata gitu ya, agak sedikit menjengkelkan gitu. Kayak misalkan yang gue share nih ya, tanggal 10 November. Ini gue dapet dari grup bercandaan orang Bekasi ya, yang ngirim Om Al Iksa. Kerjanya apa itu tukang parkir? Karcis hilang dan 20.000, sedangkan barang kita hilang bukan tanggung jawab dia. Nih, kita lihat dulu ketentuan parkir ya, harga 3.000 untuk motor. Lumayan mahal ya, untuk motor 3.000, biasa 2.000. Periksa dan selalu kunci kendaraan, simpan BB karcis parkir ini, jika hilang akan dikenakan denda 20.000. Oke. Yang pertama kita dikasih perhatian, yang kedua kita dikasih konsekuensi, yang ketiga harap untuk tidak meninggalkan barang-barang benda berharga di dalam kendaraan. Oh, diingetin lagi, mantap. Nih yang keempat yang paling menjengkelkan, biasanya selalu ada di tiket parkir yang tidak mau bertanggung jawab. Segala kehilangan atau kerusakan kendaraan atau barang-barang di dalam kendaraan bukan tanggung jawab pihak pengelola parkir. Terus ngapain kita bayar gitu loh, ya nggak sih? Lagi nggak cuma satu, ini banyak banget coy. Di share sama akun Facebook Merapi News. Selamat siang, izin min hari ini Selasa 11 November ya, sekitar pukul jam setengah 12 saya ke pasar Beringharjo dan parkir di dekat pintu masuk B1 atau seberang toko Hamzah Batik. Foto terlampir saya ambil dari Gmaps, saya ambil kali ya. Setiba saya membayar kendaraan, diberi karcis parkir dan disuruh bayar 4.000. Pikiran saya, oh sudah bagus ini parkirnya karena diberi karcis. Iya, jadi sengaja itu ada tanda bukti kalau misalnya pada akhirnya bukan kita yang ngambil motor ya atau ngambil kendaraannya, itu si tukang parkir tahu gitu ya nggak sih? Tapi emang ada juga nih ya case tai di mana kita dapat tiket parkir tapi waktu kita ngeluarin kendaraan gitu ya nggak ditanyain tiket parkirnya mana. Terus buat apa dikasih tiket parkir anjir kalau misalnya pada akhirnya orang-orang random pun bisa ngambil gitu loh. Yang penting bayar tapi tidak ada tanggung jawabnya, men. Saya masuk ke pasar Beringharjo dan buka karcis parkirnya, ternyata tarif 2 jam pertama 2.000 dan per jam selanjutnya 1.500, damn. Ini parkir manual kayak gini, gokil, gimana cara ngitungnya? Saya di pasar cuma muter-muter sekali karena emang cuma mau pesen makanan. Untuk kegiatan itu pun saya cuma ngobrol sama penjualnya buat tanya-tanya, lalu minta nomor HP, lalu bayar DP dan pulang. Bukan belanja apalagi lihat baju dan lainnya. Jadi nggak sampai 20 menit saya di pasar. Bukan masalah nominalnya bagi saya, tapi kalau parkir awal dan semua diminta 4.000, saya rasa pengunjung akan resah. Setuju. Ya, ini gue nggak tahu ya, apakah dipikirkan juga sama orang-orang yang melakukan usaha parkir ilegal gitu. Apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan itu sangat amat merugikan ya penjual-penjual yang ada di tempatnya sendiri gitu loh. Pelaku-pelaku wisata dan juga usaha yang ada di sana gitu. Mereka sih untung ya, kayak cuman modal lahan yang bukan punya mereka sendiri, tapi yang jualan di sana itu yang rugi gitu loh. Aturan ya, nggak cuman konsumen-konsumen doang yang protes, nggak cuman ya orang-orang yang rasa terganggu juga, tapi harusnya ya pelaku-pelaku usaha juga, harusnya orang-orang yang jualan di sana juga itu protes kalau misalnya ada tukang parkir yang tidak bisa menguntungkan mereka untuk kedepannya. Saran saya, biar sesuai di aturan di karcis yang tertera, jam datang ditulis pakai ballpoint di karcisnya, dan anjir keren banget ya bos. Lu bayangin, ini sistem parkirannya udah kayak sistem parkir mall tapi nggak dihitung pakai komputasi aja, tapi dihitung manual. Gimana ceritanya tukang parkirnya tahu, men, sumpah.
Kecuali dia emang punya otak Albert Einstein gitu ya, apal setiap orang dan juga motor yang memang diparkirkan di jam berapanya, gokil. Jujur agak kapok parkir di tepi jalan, mending di Plaza Malioboro. Mohon izin juga aparat yang terkait bisa memberi edukasi yang membenahi oknum seperti itu supaya Jogja tetap nyaman dan pengunjung tinggal. Emang paling bener ya kalau misalkan lu parkir dan emang ada tempat parkir resmi, mending parkir di situ karena asuransinya juga jelas gitu ya, daripada kayak parkir-parkiran yang kayak gini. Kalau misalnya emang hilang kendaraan lu bisa kabur dia tanpa mikir kalau misalnya itu tanggung jawab dia juga. Oke, kita cek dulu tiket parkirnya apakah ada yang sama dari tiket parkir yang sebelumnya. Ini dari pemerintah kota Yogyakarta. Ini dari pemerintah kota Yogyakarta. Ya, dari pemerintah Perda Kota YK nomor 10 2023 retribusi tempat khusus parkir. Sepeda motor tarif 2 jam pertama. Oh, ada tulisan kolomnya dari jam berapa sampai jam berapa. Per jam selanjutnya dengan tarif 1.500 mintalah kartis pada petugas berlaku sekali parkir. Ini yang paling tahu nih. Segala kerusakan dan kehilangan bukan tanggung jawab pengelola. Terus ngapain ada tiket parkir? Ya. Ada lagi guys, nggak cuma 2 itu doang. Ini baru aja beberapa hari yang lalu tanggal 26 November di-share sama warga Bantar Gebang ya. Ini kalau nggak salah tempat pembuangan sampah yang sampai ke segunung itu nggak sih? Bantar Gebang tuh, coba ntar gue cek bener nggak ya? Bantar Gebang. Yes, betul. Oh, ini mungkin lagi parkir di sini kali ya buat Seven Summit Bekasi anjay. Ya, apa benar karcis parkir kayak begini? Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Jadi parkir kendaraan bermotor berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2024 3 ribuan, kehilangan barang dan kendaraan bukan tanggung jawab petugas parkir. Ironis banget, maksud tuh ini tiket parkirnya bahkan dibuat sama pemerintah daerah loh. Sedih banget anjir. Ada lagi guys, gak cuma 3 itu doang. Tanggal 25 November di-share sama fanspage Pecah Telur. Bayangkan suatu siang yang cerah di Yogyakarta, again Yogyakarta lagi. Seorang pengunjung datang ke Gembira Loka Zoo bersama keluarganya. Dengan senyum antusias ia memarkirkan motornya, menerima karcis kecil dari petugas dan mulai berpetualang kecil menjelajahi kebun binatang. Namun begitu kembali ke parkiran ia terkejut. Helmnya yang semula digantung di motor raib entah kemana. Spontan ia mendatangi petugas parkir untuk menanyakan tanggung jawab mereka. Tapi jawaban yang ia terima justru mengecewakan. Seperti, kami hanya jaga parkir, bukan tanggung jawab kami kalau ada yang hilang. Yang lebih menyakitkan lagi, ketika ia kehilangan karcis parkir itu, ia justru diminta membayar 50.000 untuk mengganti kertas yang sebenarnya lebih murah dari selembar gorengan. Ini kayaknya dibuat kayak seakan-akan cerpen nih, bagus nih postingannya nih. Situasi seperti ini sebenarnya bukan hal baru di banyak tempat wisata, mall, bahkan rumah sakit. Sebagian besar dari kita mungkin pernah mengalaminya, membayar parkir dengan harapan kendaraan kita akan aman. Tetapi begitu ada kehilangan, pengelola langsung cuci tangan, ya. Bla 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 bla. Gue pengen lebih fokus ngasih lihat tiket parkirnya. Apakah ada yang sama dibandingin tiket parkir yang sebelumnya? Harganya 2.000, lebih murah ya. Mintalah karcis kepada petugas, perhatian ya, parkir bukan penitipan. No, parkir adalah penitipan. Ya, ini udah ada di MA ya, atau Mahkamah Agung gitu. Nanti kita bakal cek beritanya. Gue udah coba buat search beberapa artikel yang mengcounter ya perhatian atau keterangan-keterangan di tiket parkir kalau misalkan itu mereka bukan tanggung jawab. Enggak, itu tanggung jawab mereka. Nih, ada 3 berita. Ya, yang pertama dari Indian Times, apakah pengelola parkir wajib ganti rugi jika kendaraan atau helm hilang? Yes. Jawabannya. Dari Kompas, karcis parkir tertulis barang rusak dan hilang bukan tanggung jawab petugas. Bagaimana aturan yang sebenarnya? Aturan yang sebenarnya itu tanggung jawab petugas. Dan yang terakhir, gue coba tanya ke GPT, apakah ada beberapa kasus-kasus di mana beberapa orang barang-barangnya hilang gitu waktu parkir terus kemudian digugat, apakah berhasil atau kagak? Yes. Lu tinggal cross check ulang nih, udah ada nih lampiran-lampiran keterangan lengkapnya. Dari kasus 124 PK PDT 2007 ya. Sekurindo Pacekatama Indonesia Secure Parking. Saat peninjauan kembali 21 April 2010, EMA mewajibkan pengelola parkir mengganti kendaraan yang hilang. Artinya, klausul segala kehilangan bukan tanggung jawab pengelola parkir tidak bisa menyelamatkan pengelola. 2078 KPDT 2009, kasus kendaraan roda 2 hilang di parkiran. EMA menegaskan bahwa jasa parkir pada dasarnya adalah penitipan barang, sehingga kehilangan kendaraan akibat pengelolaan parkir adalah tanggung jawab pengelola. Ini kasus yang berbeda ya. Kasus di PN Tangerang kehilangan mobil merek Innova dalam salah satu liputan. Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan gugatan pemilik mobil yang hilang dan memerintahkan pengelola parkir membayar ganti rugi sebesar 140 juta. Ketika banding diajukan ya sama yang punya usaha parkir, Pengadilan Tinggi menolak banding. Artinya keputusan tetap.
Putusan EMA sebelumnya 3416 PDT 1985. EMA menyatakan bahwa usaha perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang sehingga kendaraan yang hilang menjadi tanggung jawab pengelola. Jadi gua rasa gua pengen di video ngopi ini ngasih tau ke lu semua kalau misalkan dapat tiket parkir kayak gini, lu nggak usah takut kalau misalkan barang-barang lu hilang gitu. Itu tanggung jawab mereka. Mungkin emang caranya untuk mereka bisa balikin barang kita yang hilang agak sedikit repot, tapi emang anjing sih kayak gini sumpah. Jika tanda masuk parkir ini hilang, segera lapor kepada petugas atau keamanan dengan menunjukkan STNK dan membayar denda 50.000. Oh enggak, bagian 3 nih gue belum baca sampai lengkap. Segala kehilangan atau kerusakan atas kendaraan yang diparkir adalah resiko pemilik sendiri. Enggak, itu resiko lu juga sebagai yang buat usaha parkir. Oke, yang keempat. Dari grup Lawak Science, Mi gacoan Mangga Besar parkir RW 10. Perhatian, jika terjadi kehilangan atau kerusakan kami tidak bertanggung jawab. Enggak, lo harus bertanggung jawab, ajer. Jadi lu silahkan baca sendiri berita dari IDN Times. Lu silahkan baca sendiri berita dari Kompas. Kalau ini bisa menentang segala macam keterangan-keterangan dari tiket parkir. Kalau misalkan hilang, itu bukan tanggung jawab mereka. Kagak, itu tanggung jawab mereka ya. Gue emang kesel banget nih akhir-akhir ini. Terima kasih banyak Mark Zuckerberg. Tiba-tiba postingan-postingan kayak gitu muncul di Facebook gue. Jadi gue ada bahasan buat ngopi. Itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Terima kasih banyak. Gue undur diri. #askuskusko.